Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep geografi dan sejarah. Yuk kita simak, let's go. Untuk itu, sebelum kita membahas konsep-konsep dasar geografi, kita perlu tahu apa itu konsep. Nah, apa sih sebenarnya konsep itu? Nah, jadi konsep menurut Dorothy J. Scale adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran sesuatu pemikiran, gagasan atau suatu pengertian. Definisi lain yaitu konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret ataupun gagasan yang abstrak. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang konsep geografi. Dari asal katanya, geografi itu berasal dari kata geo, yang berarti bumi, dan graphein, yang berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Untuk jelasnya, marilah kita ikuti konsep geografi. Menurut Council of the Geographical Association, sebagai berikut, geografi berkenaan dengan dunia nyata, dunia yang dipelajari seseorang tentang baik melalui sol sepatu atau kaki telanjang, atau dengan mengendarai kereta api, perahu, mobil, atau pesawat terbang, dan melalui lukisan atau gambar atau cara lain. Namun demikian, penelaahan geografi tidak berakhir pada hal-hal yang terlihat dari luar, melainkan meliputi penelaahannya yang lebih jauh. Geografi itu berhubungan juga dengan ilmu kealaman. Hal-hal atau fenomena alam itu mempengaruhi kehidupan manusia dan kebalikannya bagaimana tindakan manusia memodifikasi, mengubah, serta mengadaptasinya. Dengan demikian, pada konsep geografi ini terungkap hubungan saling mempengaruhi antara fenomena alam di tempat-tempat tertentu dengan perilaku serta tindakan manusia. Menurut rumusan geografi Indonesia pada seminar dan lokarya nasional peningkatan kualitas pengajaran geografi di Semarang tahun 1988 sebagai berikut. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, berdasarkan definisi geografi tadi yang telah saya jelaskan, bahwa yang menjadi objek studi geografi yaitu geosfer yang terdiri atas, yang pertama ada atmosfer atau lapisan udara, yang kedua ada litosfer atau lapisan batuan kulit bumi, yang ketiga ada hidrosfer atau lapisan air, perairan, dan yang terakhir ada biosfer atau lapisan kehidupan. Nah, jadi pada konsep ini, geosfer atau permukaan bumi tadi ditinjau dari sudut pandang kewilayahan atau lingkungan yang menempatkan persamaan dan perbedaannya atau perbedaan fenomena yaitu ada udara, batuan, perairan, dan kehidupan. Dari pengertian geografi yang telah dikemukakan tadi, dapat diketengahkan di sini bahwa geografi berkenaan dengan yang pertama geosfer atau permukaan bumi, yang kedua lingkungan atau atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer, yang ketiga umat manusia atau antroposfer, dan yang keempat persebaran keruangan, fenomena alam, dan kehidupan termasuk persamaan serta perbedaan, dan yang kelima analisis hubungan serta interaksi keruangan fenomena-fenomenanya di permukaan bumi. Nah, adapun konsep dasar yang dikembangkan pada geografi yang dikemukakan oleh Gertrude Whipple dan Henry J. Warman. Nah, menurut Gertrude Whipple mengungkapkan 5 konsep dasar. Yang pertama, bumi sebagai planet. Yang kedua, variasi cara hidup. Yang ketiga, variasi wilayah-wilayah alamiah. Yang keempat, makna wilayah region atau bagi manusia. Dan yang kelima, pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Nah, sedangkan menurut Henry J. Warman mengemukakan 15 konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama, konsep kewilayahan atau konsep regional. Yang kedua, konsep lapisan kehidupan atau konsep biosfer. Yang ketiga, konsep manusia sebagai faktor ekologi yang dominan. Yang keempat, konsep globalisme atau konsep bumi sebagai planet. Yang kelima, konsep interaksi keruangan.
Yang keenam, konsep hubungan areal atau wilayah. Yang ketujuh, konsep persamaan areal. Yang kedelapan, konsep perbedaan areal. Yang kesembilan, konsep keunikan areal. Yang kesepuluh, konsep persebaran areal. Yang ke-11, konsep lokasi relatif. Yang ke-12, konsep keunggulan komparatif. Dan yang ke-13, perubahan terus-menerus atau perubahan abadi. Yang ke-14, konsep sumber daya dibatasi secara budaya. Dan yang terakhir, yang ke-15, konsep bumi yang bundar di atas kertas, yang datar atau konsep peta. Nah, setelah kita belajar tentang konsep geografi, mari kita belajar tentang sejarah. Sejarah ini terutama ditunjukkan pada pembahasan hidup dan kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Sejarah merupakan suatu kontinuitas dan berlangsung dalam hubungan kasual. Sesuatu peristiwa merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya dan akan menjadi sebab dari peristiwa selanjutnya. Nah, definisi sejarah menurut para ahli, yang pertama, Hugiono dan P.K. Powerwantana mengemukakan atau mendefinisikan sejarah sebagai sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Nah, yang kedua, menurut Sartono Kartodijro mendefinisikan sejarah secara singkat, yaitu sebagai berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau. Nah, menurut Ephraim Fischhoek mengemukakan sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya. Nah, jadi secara singkat, sejarah itu berkenaan dengan peristiwa masa lampau tentang kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Secara objektif, suatu peristiwa ataupun pengalaman hidup di masa lampau tidak dapat diulang kembali. Namun, dengan penerapan suatu metode, peristiwa atau pengalaman tersebut dapat direkonstruksi, disusun kembali. Secara murni, tentu saja hasil rekonstruksi itu tidak menyerupai duplikat sebagaimana hasilnya. Nah, maksudnya itu bahwa peristiwa atau pengalaman di masa lampau dapat diulang kembali atau diduplikasi walaupun tidak sama dengan hasilnya, yaitu melalui dengan metode. Nah, adapun sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah: yang pertama, waktu; yang kedua, dokumen; yang ketiga, alur peristiwa; yang keempat, kronologi; yang kelima, peta; yang keenam, tahap-tahap peradaban; yang ketujuh, ruang; yang kedelapan, evolusi; dan yang terakhir atau yang kesembilan, revolusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa waktu merupakan konsep dasar pada sejarah. Nah, peristiwa itu tidak dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika tidak dinyatakan waktu terjadinya, terutama waktu yang menunjukkan waktu masa lampau. Nah, waktu masa lampau menjelaskan sifat, bobot, dan warna peristiwa yang bersangkutan. Nah, konsep yang paling melekat dengan waktu yaitu ruang. Meskipun secara karakteristik konsep ruang lebih mendekat dengan geografi, namun seorang ahli filsafat dari Jerman mengemukakan bahwa sejarah dengan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Nah, artinya ilmu dui tunggal itu yaitu penelaahan sesuatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya dan tidak dapat dilepas dari ruang waktu terjadinya. Dalam alur peristiwa juga yang menelaah sejarah kebudayaan secara evolusi, kita juga dapat mengungkapkan tahap-tahap peradaban sebagai perkembangan teknologi dan kemampuan teknologi masyarakat manusia dari waktu ke waktu. Maksudnya dari waktu ke waktu itu seperti pengembangan masyarakat dari mulai tahap pramu sederhana ke pramu yang lebih maju. Nah, selanjutnya tahap cocok tanam sederhana, kemudian ke masyarakat pertanian yang maju. Dapat menyimpulkan bahwa konsep-konsep dasar tersebut tadi menjalin dalam peristiwa dan pengalaman masa lampau sebagai suatu deskripsi serta alur sejarah. Nah, di sini makna kita mempelajari dan menganalisis sejarah. Analisis itu kecenderungan berupa konsep Megairets dari J. Naisbitt dan Future Shock dari A. Toffler yang terkenal.
tidak lain adalah isinya tentang analisis sejarah yang kemudian memprediksi peristiwa yang akan datang. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.